ke Bangka Selatan. Memakai kemeja sungguhlah tampan. Salam hangat saya haturkan, semangat literasi kita kabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kami hormati, Ketua HISKI Kepulauan Bangka Belitung yang kami hormati, Wakil Sekretaris Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta hadirin tamu yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat Dialah kita dapat berkumpul dalam kegiatan kemah literasi jaga bahasa bagi generasi muda Bangka. Untuk mengawali acara pembukaan pada siang hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Andira Zulfan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Ketua Pelaksana Kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Ferry Pristiawan SS. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat najwa hari ini, siang ini kita bisa berkumpul bersama dengan jumlah peserta yang sangat banyak seperti ini. Total ada 400 peserta, termasuk panitia, dengan keadaan yang sehat dan sentosa. Berkat Tuhan juga hari ini cuaca cerah mendukung pembukaan kegiatan, dan harapan kita semua sampai esok hari, sampai penutupan, cuaca tetap cerah seperti ini sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Muhammad Irsan selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan yang saya hormati pula
Pak Esdras, Wakil Sekretaris Kuartir Daerah Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga saya kenal beliau agak belibet karena saya kenal beliau sebelumnya di Dinas Pendidikan Bangka Tengah. Mohon maaf sebelumnya. Perlu saya sampaikan, kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan pertama kalinya untuk kantor bahasa berani keluar dari zona nyaman, keluar dari zona kemudahan pelaksanaan kegiatan dari sebuah ruangan hotel, ruang pertemuan dan sebagainya. Kita mencoba untuk mendekatkan diri dengan alam, mencoba memberikan pengetahuan, memberikan informasi kepada siswa-siswi kita dengan cara yang lebih beda, pendekatan yang lebih terbuka di alam dengan pemateri yang kita rasa cukup dan lebih berkompeten. Dalam artian ini nanti kita akan diberikan petuah, nasihat ataupun pengalaman dari senior kita Bapak Dr. Ashraf Suryadin. Saya rasa adik-adik sekalian sudah mengenal beliau. Beliau memang tokoh pendidikan, banyak karya beliau dalam dunia penulisan. Beliau saat ini masih menjabat sebagai Ketua Hizki Bangka Belitung, pernah juga menjadi Ketua di STKIP Muhammadiyah, di Dinas Arsip Pendidikan, di Dinas Arsip Perpustakaan Provinsi, dan pernah menjadi PLT, dan sekarang masih di Dinas Sosial Pemberdayaan. Dan juga ada di belakang kita Bapak Esdras selaku Wakil Sekretaris Keluarga Pramuka. Saya kenal beliau, jarang menurut saya ada seorang PNS. Saya kenal beliau sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, namun dengan usia yang saya rasa masih seumuran dengan saya, tapi beliau sudah mendapat jabatan yang cukup prestisius di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Boleh memberi temukan buat saya sedikit menuju ke laporan kegiatan. Jujur, kalau boleh saya berbagi sedikit pengalaman ataupun sepanjang ataupun terakhir sebelum pelaksanaan kegiatan ini, saya sempat ragu sebenarnya apakah kami kantor bahasa dengan jumlah pegawai, boleh adik-adik sekalian ketahui, kami hanya ada 19 orang memiliki tugas untuk menangani satu provinsi. Dan itu memang dirasa berat karena memang banyak kerjaan yang tumpang tindih seperti itu. Dan alhamdulillah dengan dorongan dari Pak Irsan, dorongan dari teman-teman Duta Bahasa dan teman-teman kantor sekalian, kita berani untuk melaksanakan kegiatan ini. Dorongan juga datang dari besok ada Mancakrida dari tim Maras, tim-tim tersebutlah yang membantu mendorong bahwa ya pasti kantor bahasa bisa untuk mengadakan sebuah event yang di luar ruangan seperti ini. Dan terbukti dengan ketika saya mengunjungi 18 sekolah tersebut, 16 diantaranya langsung menyambut positif dan menyatakan setuju untuk datang. Adapun rangkaian kegiatan tentunya pada hari ini, sore ini kita akan mendapatkan pencerahan, berbagi ilmu ataupun pengalaman dari dua lintas generasi narasumber, dari Pak Ashraf tadi sudah saya sampaikan dan juga nanti Pak Esdras, tentang kebahasaan dan kepemudaan. Bagaimana kita menemukan cinta bangsa, cinta bahasa Indonesia, dan juga peran serta pemuda dalam melestarikan ataupun bangga kepada bahasa Indonesia. Dan pada sesi malam nanti adik-adik akan mendapatkan berbagi pengalaman ataupun pengetahuan dari kakak-kakak Duta Bahasa. Mereka merupakan contoh baik bagi generasi muda. Dalam artian mereka selain pandai dalam berbahasa ataupun di dunia akademik, namun juga mampu untuk mengaktualisasi diri, bagaimana berkomunikasi yang baik di depan publik, dan juga mempunyai daya kreativitas, bagaimana untuk berbagi pengalaman maupun menjalin relasi dengan dunia pendidikan maupun secara informal. Saya kenal mereka, banyak saya kenal dari mereka aktif
baik di dunia akademik maupun bagaimana mereka berkembang dengan menjalin komunitas-komunitas baik itu komunitas literasi, komunitas sosial, sehingga contoh seperti inilah nanti yang saya harapkan dapat kalian ambil pengalaman-pengalaman yang bisa mereka bagikan, itu yang dapat menumbuhkan literasi yang baik maupun cinta bangga dan bahasa Indonesia. Pada esok hari tentunya adik-adik sekalian sudah mengetahui apa yang akan kami kemas dalam mengembangkan pengetahuan maupun kecakapan adik sekalian terkait kebahasaan dan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Kita Kema Literasi Jaga Bahasa mengambil tema besar yaitu generasi dahsyat, literasi hebat, dan bahasa bermartabat. Pilihan tema tersebut kurang lebih bagaimana kita ingin membentuk 360 termasuk pembina, kalaupun dikurang itu sekitar mungkin 320 kurang lebih lah ya, seperti itu, adalah siswa-siswi kita yang mampu cakap ataupun piawai dalam berbahasa yang baik, mengenal bahasa Indonesia yang baik, dan juga peduli dan cinta terhadap pelestarian bahasa daerah. Besok adik-adik sekalian akan kami berikan sebuah kuis atau permainan kebahasaan Aras Tama Bastra. Kami memperkenalkan kuis atau lomba ini pertama kali tahun 2019 di Belitung dalam acara festival literasi. Kurang lebih sama, waktu itu pesertanya adalah adik-adik SMA dan juga guru. Namun untuk kali ini kita akan melombakan ini ke 18 sekolah peserta. Nanti kita akan meminta kalian menjawab seperti halnya bagaimana kuis ranking 1 yang kalian kenal di Trans TV. Kita akan melihat sejauh mana sekolah ini berkompetisi, kurang lebih seperti itu, terkait kemampuan kebahasaannya. Tidak perlu grogi ataupun takut, kita hanya mencoba berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan cara yang beda. Nanti akan ada penjelasan jawaban di balik soal-soal tersebut jika memang dirasa perlu. Lanjut ke acara kedua, kita ada juga kuis rangkai kata atau lomba rangkai kata. Mungkin kemasan lomba ini belum pernah juga diadakan di Bangka Belitung, saya rasa mungkin belum ataupun sudah, mohon koreksinya. Kita kemas nanti adalah bagaimana sebuah tim ataupun sekolah terdiri dari 7 orang bekerja sama, berkomunikasi yang baik agar dapat merangkai sebuah kalimat yang benar. Dalam artian harus menggunakan pilihan kata yang baku ataupun yang tepat. Kalian bisa mencerna ini dengan baik ataupun sudah mendapat masukan dari guru pembimbingnya. Nanti bagaimana strateginya bisa diterapkan nanti pada pelaksanaan kegiatan. Untuk taklimat lebih jelasnya nanti malam kita akan sampaikan kepada perwakilan ataupun kepada keseluruhan dalam sesi duta bahasa. Untuk lomba selanjutnya ada pandai bahasa daerah. Saya juga mungkin bisa dikatakan ini langkah pertama yang diadakan di Bangka Belitung ataupun tidak. Tapi kalau kantor bahasa, kuis pandai bahasa daerah biasanya dikemas dalam kuis Instagram. Kita pernah melakukan ini dengan format Google Form dan antusias pesertanya baik ya, dalam artian dalam waktu durasi 1 jam kita mendapatkan peserta lebih dari 100 ataupun 200 pada waktu itu. Dan ini kita akan kemas dengan kompetisi yang lebih resmi. 3 terbaik dari kalian nanti akan menjawab pertanyaan dalam bentuk tulisan yang dibaca, dan yang pertanyaannya dibacakan oleh pewara dan kalian cukup menuliskan jawabannya di kertas. Nilai terbaik 1-5 dinyatakan sebagai pemenang. Jika memang nanti ada yang nilainya sama, akan diberikan pertanyaan tambahan untuk ranking yang sama tersebut. Dan terakhir mungkin terkait lomba Instagram, sesungguhnya ini adalah bentuk kontribusi kalian sebagai generasi muda untuk meramaikan kegiatan ini. Bagaimana kalian mengemasnya video tersebut dengan baik, itulah yang akan kami nilai sebagai pemenang. Kontribusi keempat lomba tersebut ataupun kompilasi keempat lomba tersebut kami nyatakan sebagai skor terbaik. Jadi juara umum kami nyatakan dengan poin bagaimana setiap sekolah dapat memperoleh nilai yang baik dari setiap lomba tersebut.
Terus kita besok juga akan mengikuti sebuah mancakrida. Mungkin kalian cukup asing dengan istilah mancakrida, tapi kami memilih menggunakan kata mancakrida daripada outbound karena itu adalah padanan istilah tersebut. Dalam bahasa asingnya kita mempunyai, dalam bahasa Indonesia kita mempunyai istilah mancakrida. Jadi nanti tim Maras yang akan mengambil alih itu akan menggabungkan kalian semua. Kita leburkan ego dari setiap sekolah, dari setiap pribadi tersebut, kita leburkan dalam satu kelompok yang berbeda-beda. Nanti kalian akan mengenal teman-teman baru, istilahnya komunikasi yang baru dan membentuk relasi yang lebih baik. Saya rasa dengan kemasan-kemasan lomba dan juga kekompakan ajang seperti ini dapat membuat kalian menjadi pribadi yang tidak hanya pintar, namun juga bisa mempunyai jiwa sosial ataupun jiwa komunikasi yang baik. Itu salah satu tujuan. Jika kalian melihat apa yang tertera dalam pin kalian tersebut, saya bangga menjadi generasi pegiat literasi. Saya harap itu sedikit banyak tertanam dalam jiwa kalian. Jangan berpikir itu untuk kepentingan secara luas, tapi berpikirlah untuk kepentingan kalian pribadi. Jika kalian sebagai seorang pribadi, sebagai orang siswa mempunyai motivasi diri untuk berliterasi yang baik. Literasi tidak hanya tentang membaca ataupun menulis, namun juga bisa dikatakan dengan berkomunikasi ataupun hal lain yang tentunya membentuk kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Saya tahu bahwa sekarang adalah masa libur sekolah, masa kelas meeting, jadi saya rasa momen yang kantor bahasa pilih pada minggu ini ataupun 2 hari ini adalah waktu yang tepat untuk kalian bisa keluar dari zona nyaman sekolah dan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru pada sesi ini. Dan di akhir nanti pada esok hari, siang hari, kita akan mengikuti upacara penutupan dengan sebuah deklarasi yang akan dipersiapkan pada esok hari. Harapan saya semua peserta dapat mengikuti kegiatan dengan kondisi yang sehat, semangat yang masih sama dari awal sampai akhir, dan cuaca juga mendukung kita sampai berjalannya acara. Mungkin lebih kurang sudah cukup yang saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun selama pelaksanaan kegiatan ada yang dirasa kurang, bisa datang ke panitia untuk menyampaikan apa yang kira-kira bisa kami bantu. Kami juga sudah meminta bantuan dari Puskesmas Batu Rusa untuk hadir dan siap untuk memberikan pertolongan pertama jika nanti ada suatu kendala ataupun masalah kesehatan bagi adik-adik sekalian. Mungkin apa yang saya sampaikan sudah cukup. Nanti kita akan lanjut ke sesi lainnya dengan sesi pemateri. Lebih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferry Pristiawan SS yang telah menyampaikan laporan Ketua Pelaksana Kegiatan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus membuka acara Kemah Literasi Jaga Bahasa. Yang terhormat Bapak Muhammad Irsan SS Mhum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali kata sambutan ini dengan berpantun juga. Tak ingin kalah dari pewara. Bangka Belitung, generasi mudanya tangguh berbudi bahasa. Dengan kemah literasi jaga bahasa, kita kukuhkan jati diri bangsa. Pantai Tembaran tempat kita bersua, pantai indah untuk perkemahan. Assalamualaikum pembuka kata, menyapa generasi muda, penjaga bahasa. Yang kami hormati Pak Esdras Silverius Bangun SH MH MSI, yang kami hormati
Dr. Ashraf Suryadin MPD, narasumber kita. Kemudian yang kami hormati Mas Ferry Pristiawan, Sarjana Sastra, sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Kemah Bahasa ini. Yang kami hormati para guru pendamping yang telah berkenan menemani siswa-siswa dari sekolah masing-masing. Yang kami hormati para panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini semaksimal mungkin mulai beberapa minggu yang lalu sampai kemudian yang kami banggakan di generasi muda, yang kami banggakan adik-adik generasi muda se-Kabupaten Bangka, kemudian juga ada dari Bangka Tengah dan ada dari Pangkal Pinang yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Kegiatan kita ini bertemakan generasi dahsyat, literasi hebat, bahasa bermartabat. Coba adik-adik ucapkan dengan penuh semangat sama-sama: generasi dahsyat, literasi hebat, bahasa bermartabat. Baik, pertama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di pantai Temberan yang indah ini dalam rangka mengikuti kemah literasi jaga bahasa bagi generasi muda Bangka dan sekitarnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry Pristiawan bahwa ini merupakan kegiatan yang pertama sekali diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung dalam rangka penguatan generasi muda, tidak hanya terkait dengan literasi tetapi juga terkait dengan cinta nasionalisme melalui bahasa. Adik-adik yang kami banggakan, perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengamanatkan kepada kita untuk memartabatkan bahasa Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 tersebut ada politik bahasa nasional yang perlu kita pahami. Pertanyaan saya, apakah adik-adik semua sudah pernah mengetahui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini? Belum? Baik, mungkin ini baru pertama sekali adik mendengarkan, oh ternyata ada undang-undang yang berkaitan dengan bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan serta bendera. Nah, salah satu bab dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu adalah mengenai bahasa. Amanat undang-undang itu mengamanatkan kepada kita untuk memartabatkan bahasa Indonesia. Di dalam undang-undang ini perlu saya sampaikan kepada adik-adik semua dan para peserta kegiatan ini, ada 4 politik bahasa nasional, ya. Ada 4 konsep di dalam politik bahasa nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pengutamaan bahasa Indonesia. Yang kedua, pelestarian bahasa daerah. Berarti tidak hanya pengutamaan bahasa Indonesia, tetapi juga kita harus melestarikan bahasa daerah. Mengapa? Karena bahasa daerah merupakan jati diri kita. Kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan jati diri bangsa, sedangkan bahasa daerah sebagai jati diri daerah, jati diri kita.
Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini mengamanatkan kepada kita untuk tetap melestarikan bahasa daerah agar tidak punah. Kalau bahasa daerah punah, berarti bangsa dan budayanya juga punah. Menurut pengamatan Pak Ihsan selama beberapa bulan di Bangka Belitung ini, alhamdulillah bahasa daerah di Bangka Belitung ini masih sangat kental digunakan oleh masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Artinya, untuk menjadi punah, bahasa Bangka Belitung ini masih jauh dari kepunahan. Namun kita jangan terlena, kita tetap juga mempertahankan bahasa daerah ini agar bahasa daerah kita tidak punah. Jangan seperti yang terjadi di daerah timur sana. Di Maluku sudah banyak bahasa daerah yang punah. Artinya kalau bahasa daerah punah, bangsa dan budayanya juga punah. Selanjutnya, di dalam politik bahasa nasional yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini adalah fasilitasi kompetensi bahasa asing. Oh, ternyata bahasa asing juga diperhatikan. Nah, diperhatikan dalam rangka apa? Dalam rangka ya, penyebaran informasi teknologi. Mengapa? Karena teknologi komunikasi menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Oleh karena itu, generasi muda seperti kalian selayaknya juga mampu berbahasa asing, minimal berbahasa Inggris. Supaya apa? Supaya dapat berkompetisi di dunia global. Jadi berdasarkan 3 poin dari politik bahasa nasional ini, maka Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki slogan seperti yang tadi kalian ucapkan bersama-sama dipandu oleh Mas Yuda tadi. Apa slogan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terkait dengan Tridatra Bahasa? Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini tercantum di dalam politik bahasa nasional yang saya sampaikan tadi. Kemudian poin yang keempat dari politik bahasa nasional ini adalah peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, inilah isi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang perlu adik-adik pahami, ya, yang perlu adik-adik kenal agar adik-adik dapat menyiapkan diri mulai dari sekarang, ya, dalam rangka pemartabatan bahasa negara kita. Selanjutnya, yang kedua yang perlu sampaikan kepada adik-adik semua, pada kita semua, bahwa pada tahun ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki 3 program prioritas. 3 program prioritas itu, yang pertama adalah literasi. Nah, salah satu perwujudan kegiatan literasi ini adalah apa yang kita laksanakan pada sore hari ini. Kita ingin membumikan literasi di Provinsi Bangka Belitung ini. Oleh karena itu, kami Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi ini. Kemudian yang kedua, program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah internasionalisasi bahasa Indonesia. Kita ingin bahasa Indonesia nanti menjadi salah satu bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Kita ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi di dunia internasional. Pertanyaan Pak Ihsan kepada kalian semua, yakinkah kalian bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Sekali lagi, yakinkah kalian bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Yakin. Ya. Jadi keyakinan ini harus kita wujudkan secara bersama. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan prioritas Badan Bahasa, yaitu pelindungan bahasa dan sastra. Adik-adik yang kami banggakan, kegiatan kemah literasi jaga bahasa yang kami selenggarakan ini
Tujuannya adalah yang pertama, membina generasi muda, khususnya generasi muda Provinsi Bangka Belitung, agar mampu menjadi motor penggerak dalam menyukseskan gerakan literasi nasional. Pak Irsan yakin kalian semua mampu menjadi motor penggerak literasi nasional. Generasi muda Bangka Belitung yang melek literasi akan mampu berperan dalam mengembangkan literasi di Provinsi Bangka Belitung. Provinsi Bangka Belitung sudah memiliki potensi yang sangat besar, alamnya sangat indah, budayanya ya sangat unik, kemudian masyarakatnya juga berbudi bahasa, kemudian juga ya kultur budaya juga beraneka ragam. Nah, ini merupakan modal besar bagi kita bersama untuk mengembangkan literasi di Provinsi Bangka Belitung ini. Ya, jadi modal kita sudah ada, tinggal bagaimana kita semua mengemas modal ini menjadi sebuah kegiatan literasi yang bermanfaat, yang menyebar di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, adik-adik yang kami banggakan, kegiatan ini bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme generasi muda melalui cinta bahasa. Dengan cinta bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, kalian bisa memantapkan fungsi bahasa Indonesia sesuai dengan ranah penggunaan masing-masing. Sehingga dengan demikian kalian bisa memperkuat jati diri bangsa kita. Kalianlah yang menjadi motor penggerak, kalianlah yang menjadi garda depan di dalam pemartabatan bahasa negara. Selamat datang Pak Asraf, terima kasih telah memenuhi undangan kami. Ya. Selanjutnya, yang terakhir, tujuan dari kegiatan ini kami selenggarakan adalah kami berharap generasi muda Bangka Belitung merupakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, generasi yang cerdas, dinamis, dan cinta bahasa negara. Sehingga kami berharap adik-adik semua setelah mengikuti kegiatan ini dapat menjadi pendorong pergerakan ke arah Indonesia maju. Kami sangat yakin adik-adik bisa mengemban amanah tersebut. Itulah 3 tujuan utama dari program ataupun kegiatan Kemah Literasi Jaga Bahasa ini bagi generasi muda Bangka Belitung. Tujuan utamanya adalah agar muncul kecintaan, muncul nasionalisme melalui bahasa, sehingga bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa yang bermartabat di dunia. Itu harapan kami dalam penyelenggaraan kegiatan literasi ini. Terus terang kami tidak akan mampu menyelenggarakan kegiatan ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memfasilitasi kami sehingga terselenggaranya kegiatan ini. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, ada Pak Asraf, kemudian ada Pak Estras, ya, jauh-jauh dari Bangka Tengah, Pak, ya. Beliau berdua berkenan memenuhi undangan kami untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini, memberikan motivasi kepada adik-adik semua agar adik-adik nanti mampu menjadi pendorong ya pemartabatan bahasa negara. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik IKA Dubas yang telah membantu kami, yang selalu setia membantu Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan maupun program yang kami rencanakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, terutama dari Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung yang dikomandoi oleh Mas Ferry Pristiawan yang telah menyiapkan kegiatan ini mulai dari sekitar 3 minggu yang lalu sampai pelaksanaan kegiatan pada hari ini.
Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah berkenan memenuhi undangan kami dan berkenan menugasi para siswa untuk mengikuti kegiatan ini. Juga menugasi beberapa guru pendamping ya untuk mendampingi para siswa mengikuti kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan seksama ya, dengan serius, sehingga harapan kami nanti ya kegiatan ini memberikan hasil yang maksimal di dalam pemartabatan bahasa negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tadi saya diminta oleh pewarah untuk membuka acara ini secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka kegiatan ini secara resmi. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Irsan yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara Kemah Literasi Jaga Bahasa. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Edwin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Para hadirin yang berbeda keyakinan, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakal mulku walakal syukru kama yanbaghi li jalalikal wajhikal karim wa azmi sultani. Allahumma lakal hamdu syukron wa lakal mani fadla wa anta rabbuna haqqo. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui atas segala ciptaan-Mu, kami adalah bangsa Indonesia, bangsa besar yang Engkau jadikan penuh keberagaman, bangsa yang hidup dari tanah yang menumbuhkan benih dan buah persaudaraan, bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan, dan senantiasa mendapatkan kedamaian. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan Kemah Literasi Jaga Bahasa bagi generasi muda bangka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami generasi muda yang dahsyat, yang mempunyai pengetahuan literasi yang hebat, dan juga generasi yang menjunjung tinggi bahasa yang bermartabat, yaitu bahasa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkalah kami untuk lebih menumbuhkan diri kami dalam merajut kemajemukan dan menghimpun persaudaraan sesama anak negeri. Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Seandainya terdapat benih kebencian di antara kami yang menyebabkan terjadinya permusuhan, dengan kekuasaan-Mu ya Allah, kami bermohon kiranya Engkau menghilangkan kebencian itu, sehingga tidak terjadi permusuhan, pertikaian, dan perpecahan di antara kami. Ya Tuhan yang maha menguatkan, kuatkanlah ikatan persaudaraan kami, tanamkanlah kami rasa saling toleran di antara sesama anak bangsa, agar tercipta perdamaian, kerukunan, dan silaturahmi di antara kami yang akan terus terjaga dengan kuat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi generasi muda yang hebat, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kekuatan iman dan kemuliaan akhlak yang terpuji, dengan kerjasama yang kokoh guna mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh negeri ini. Ya Allah, Tuhan yang maha menyatukan, satukanlah pikiran, perasaan, dan hati seluruh anak negeri tercinta ini dengan ikatan cinta kasih, cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, rasa saling cinta di antara sesama anak negeri, serta rasa cinta kepada segenap umat manusia. Ya Allah yang maha menerima permohonan, semoga Engkau mengabulkan harapan dan permintaan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, boleh maskernya dibuka? Demikianlah rangkaian acara pembukaan Kemah Literasi Jaga Bahasa pada hari ini. Untuk itu marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Pantai Ai-Anyir di Sungai Liat berdampingan indah dengan pantai Takari. Pemuda kita pemuda hebat, terus semangat dan selamat berliterasi. Saya Siti Mardanila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kami sangat bangga. saya sangat senang ya Sebagai narasumber kegiatan yang kami telah rencanakan sejak 3 minggu yang lalu ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses, yang dimulai pada hari ini kami bisa mengumpulkan 360 siswa dari 18 sekolah untuk mengikuti kemah literasi jaga bahasa. Kalau dari tujuannya sendiri itu gimana Pak? Tujuan kemah literasi itu sendiri? Ya, tujuannya salah satu adalah untuk menumbuhkan cinta terhadap bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Jadi kami ingin menanamkan nilai-nilai nasionalisme itu melalui cinta bahasa kepada generasi muda yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Jadi harapan kami nanti siswa yang mengikuti kegiatan ini akan mampu menularkan ke lingkungan sekolah mereka masing-masing, ya, terutama dalam pengutamaan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Biasa kan seperti itu ya. Tapi Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Ya, kami berharap tidak seperti kegiatan literasi ini bisa berlanjut untuk masa-masa yang akan datang, tidak sekadar terkait dengan pengutamaan bahasa negara, tetapi juga dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bahasa-bahasa daerah lainnya, baik itu revitalisasi bahasa daerah maupun revitalisasi sastra daerah. Jadi ini merupakan salah satu rangkaian program literasi yang kami selenggarakan pada tahun ini.